Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Halo dulur Fitka Channel. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudah lancarkan segala aktivitas dan rezekinya, diberikan panjang umur. Amin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tempat masuk dan bersarangnya khodam dalam tubuh manusia. Dan ini sering sekali ditanyakan oleh para pemirsa ya di kolom komentar. Monggo disimak, barangkali ini bisa menambah pengetahuan dan menambah wawasan panjenengan. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Yang saya bahas kali ini adalah mengenai khodam yang bersemayam di dalam tubuh ya. Karena tidak semua khodam itu bersemayam di dalam tubuh. Ada yang bertempat di benda-benda tertentu seperti mustika, kemudian benda pusaka ataupun benda-benda lainnya ya. Dan untuk yang bersemayam di dalam tubuh ini tentunya tidak semuanya khodam itu baik. Karena ada jenis khodam yang tidak ada fungsinya atau tidak memberikan manfaat bagi pemiliknya. Nah, ini juga sering sekali ditanyakan para penonton, mengapa memiliki khodam tapi seperti tidak merasakan manfaat ataupun fungsinya ya. Di sini kebanyakan adalah khodam yang masuk ke dalam tubuh. Yang akan saya jelaskan ini adalah kategori khodam liar atau khodam yang menginginkan ikut manusia yang tidak diinginkan sebenarnya oleh seseorang tersebut. Jadi dia ini hanya untuk mencari inangnya saja, tidak bisa memberikan manfaat bagi yang diikuti. Dan bisa juga ini adalah salah satu khodam yang diinginkan seseorang tapi didapatkan dengan cara yang tidak sesuai ya. Jadi intinya khodam ini adalah khodam liar yang ingin ikut inangnya. Nah, berikut ini adalah tempat masuknya dan bersarangnya khodam tersebut di dalam tubuh manusia. Ini ada 8 titik ya. Monggo disimak, barangkali Anda mengalaminya. Yang pertama, khodam tersebut masuk dan bertempat di mulut. Nah, dengan cara ketika seseorang tersebut menguap ya, angop basa Jawa nih, tapi tidak ditutupi, maka jalannya masuk adalah dia lewat mulut. Dan di situ dia bersemayam ya, ikut dengan seseorang tersebut. Dan biasanya kalau khodam tersebut berada di mulut, maka seseorang tersebut suka mengucapkan hal-hal yang negatif ya, atau tidak baik. Karena khodam tersebut bukan khodam yang diinginkan, tetapi khodam liar yang masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kedua, khodam tersebut masuk dan bersarang melalui hidung. Nah, ini dia biasanya masuknya pada malam hari ya. Dan disarankan bagi Anda yang tidak ingin diikuti khodam apapun yang masuk melalui hidung, maka setelah bangun tidur itu kalau bisa hidungnya itu dibasuh. Jadi seperti dihirup gitu, kemudian dilepas gitu ya, dihembuskan itu sebanyak 3 kali. Nah, itu membuat khodam yang masuk itu tidak betah, tidak kerasan bersarang di hidung. Kemudian yang ketiga, ini masuk dan bersarang di telinga. Nah, ini membuat seseorang yang diikuti khodam tersebut menjadi orang yang sulit dinasihati. Biasanya kalau dikasih saran-saran positif, dia tidak suka. Dia lebih mementingkan apa yang menjadi emosinya atau kemauannya. Nah, ini tandanya khodam tersebut berada di telinganya. Dan ini biasanya berpengaruh pada seseorang tersebut menjadi orang yang ndablek istilahnya. Dia tidak mau mendengarkan nasihat apapun kecuali yang sependapat dengan hatinya atau pikirannya. Kemudian yang kelima itu masuk dan bertempat di kuku. Yang kukunya panjang.
Nah, ini jenis kodam liar itu tidak hanya masuk di bagian tubuh yang saya sebutkan, tapi bisa juga masuk melalui kuku. Jadi dia masuk melalui seseorang yang memiliki kuku panjang. Nah, ini tidak memberikan manfaat apapun pada pemiliknya, tapi justru menjadi benalu. Berikutnya yang kelima itu masuk dan menetap di hati atau kecerati ya, yang mana biasanya ini mempengaruhi inangnya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan seseorang tersebut. Jadi kitanya itu kayak dihandle, malahan ngikuti apa yang menjadi kemauan kodam tersebut. Kemudian yang keenam ini masuk dan menetap di aliran darah ya atau urat daging, yang mana biasanya orang tersebut tidak merasa memiliki kodam, tapi dia merasa seperti ada yang jalan di tubuhnya ya, seperti merasakan ada sesuatu yang bergerak di seluruh tubuhnya. Nah, ini biasanya seseorang tersebut tidak memiliki kodam dan tidak menginginkan, tapi kodam tersebut memang mengikutinya karena barangkali ada sesuatu yang di tubuhnya itu disukai kodam tersebut. Yang ketujuh, menetap atau berada di pusar atau bahasa Jawanya udel ya. Nah, kalau sudah berada di situ biasanya ini kerasan ya kodamnya ini, karena pusar tersebut adalah sumber kekuatan yang paling tinggi ya daripada berada di tempat yang lain. Tidak hanya kodam liar, tapi kalau punya kodam itu yang bersemayam di tubuh biasanya itu dia lebih suka berada di pusar. Dan yang kedelapan ini adalah berada di, mohon maaf ya, di daerah kemaluan. Ini biasanya adalah jenis kodam sing lejing, istilahnya kodam yang tidak baik ya. Ini pengaruhnya adalah orang yang diikuti hawane iki kepengen ngajak sing ora-ora. Dan ini mohon maaf ya, orang yang suka cabul ya, itu biasanya dia memiliki kekuatan tertentu, tapi senengane ngono kuwi, itu biasanya kodamnya bertempatnya di situ. Jadi memang sukanya seperti itu. Jadi bagi Anda itu jangan mudah percaya ya dulur dengan orang yang memiliki kekuatan-kekuatan tertentu, tetapi ki gak nalar ngono lho, ngajak sing gak nalar itu pasti njluntrungi nek nggone barang sing ngono kuwi. Ya saya ini hanya mengingatkan saja ya dulur, karena banyak sekali yang kapusan ya. Katanya orang tersebut misalnya ya datang ke orang dukun lah istilahnya. Tapi syaratnya harus dibegitukan. Itu sebenarnya itu ndak ada itu ya. Dalam istilah pengobatan apapun itu digitukan sama seorang ahli supranatural itu ndak ada. Itu yang ada adalah dia hanya memenuhi hasratnya saja. Mohon maaf saya memberitahu apa yang saya tahu ya. Ini bisa diambil sisi positifnya saja. Saya tidak mengajari yang tidak-tidak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi panjenengan semua, bahwa tidak semua kodam itu memberikan manfaat bagi pemiliknya. Bisa saja hanya menjadi benalu ya. Baik dulur, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang barangkali kurang berkenan. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.